Selamat siang kepada Bapak Sapardi Nusada. Kami di sini akan merepresentasikan produk kami, yaitu The Flamboyant, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari Prodi CPR. Untuk dari kelompok kami, saya sebagai Nur Rahmat, lalu ada Monica Felicia, Desi Tokana, dan El Syafani. Dan untuk pembahasan pertama akan dibacakan oleh Monica. Oke, terima kasih. Baik, untuk di bagian pertama ini kami dari produsen The Flamboyant akan melakukan pengenalan brand dan produk. The Flamboyant ini juga disebut sebagai Queen of Lamp atau Ratu para bunga, yang dimana The Flamboyant dimanfaatkan sebagai pohon peneduh dan penghias jalan karena bunganya yang indah. Pemilihan nama brand kami ini pun juga berdasarkan ataupun diharapkan dapat memiliki karakter yang memancarkan pesona, keren, serta nyaman dan teduh untuk digunakan para penggunanya di kehidupan sehari-hari. The Flamboyant sendiri merupakan slow fashion berbeda dengan fast fashion lainnya, dikarenakan The Flamboyant merupakan brand baju berbahan linen yang menyediakan berbagai macam size, warna, model, serta harga yang cukup terjangkau. Hal ini diberlakukan slow fashion dikarenakan The Flamboyant tidak menginginkan terjadinya penumpukan stok, maka dari itu dengan adanya slow fashion ini, stok kami akan lebih mudah terjual secara cepat, lalu kita bisa menggantikan produk yang lainnya. Kemudian juga makna dari The Flamboyant sendiri merupakan pakaian yang memberikan kenyamanan untuk dipakai sehari-hari dengan bahan yang lembut sehingga adem dan digunakan oleh para penggunanya. The Flamboyant sendiri memiliki tagline yaitu Minimal Clothing Studio. Mengapa kami memilih tagline Minimal Clothing Studio? Dikarenakan produk kami menginginkan pakaian-pakaiannya itu long lasting dan klasik, dan serta juga simple agar produk-produk kami ini tidak langsung cepat ketinggalan zaman, maka dapat dipakai oleh semua kalangan umur. Kemudian kita juga memiliki slogan I want it, I buy, and I wear. Mengapa demikian? Karena kita menginginkan para pelanggan kami ketika melihat produk kami, mereka bisa langsung membelinya, kemudian digunakan di kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian di produk-produk kami terdapat dua model produk, yaitu pria dan wanita. Kemudian yang untuk wanita ini terdapat 4 produk pakaian yang berbeda, terdiri dari 3 lengan panjang serta 1 lengan pendek. Yang pertama berwarna hijau, kami memiliki kemeja lengan panjang dengan model kerah V-neck. Kemudian yang di bagian kedua lengan pendek, kami memiliki model kerah serta aksen kancing setengah badan, dengan modelnya juga yang kancingnya tertutup di bagian luar. Produk kami yang ketiga memiliki kemeja lengan panjang dengan aksen kancing di bagian belakang, serta yang terakhir kemeja lengan panjang dengan model koko, kemudian kerah yang tidak terlalu lebar ataupun tidak terlalu panjang, jadi disesuaikan dengan produk kami agar berbeda dengan produk lainnya. Di bagian berikutnya kami memiliki produk laki-laki yang terdapat dari 4 model juga. Yang pertama hijau sebelah kiri itu kami memiliki produk Henley atau polo shirt Henley dengan model kerah koko dikombinasikan dengan kancing setengah. Kemudian produk kemeja lengan pendek putih kami memiliki aksen dengan kerah berbentuk oval yang berbeda dengan kerah-kerah pada umumnya. Di produk ketiga yaitu kami memiliki kemeja lengan pendek dengan aksen kerah tapi tidak full seluruhnya dan diberikan jeda di bagian tengahnya serta terdapat kantong di sisi kiri. Dan produk kemeja kami yang terakhir yaitu lengan panjang dengan aksen 2 kancing di bagian atas serta dikombinasikan dengan koko yang tidak begitu full, jadi memberikan aksen yang simple namun long lasting.
Berikut ini adalah dua size chart dari produk kami The Flamboyant. Yang pertama itu ada size chart wanita yang terdiri dari size S, M, L, dan XL. Kemudian laki-laki kita memiliki size S, M, dan L. Berikut ini adalah tampilan dari our packaging. Packaging kami menggunakan packaging plastik dengan dikombinasikan print ataupun sablon, yang dimana kami menunjukkan nama brand kami The Flamboyant, kemudian diselipkan oleh tagline kami Minimal Clothing Studio serta Instagram kami. Dan di sini juga tersedia hang tag kami atau ya hang tag kami yang dikombinasi dengan gambar-gambar ataupun dengan pola-pola yang berbeda. Kemudian kita memasuki ke unique selling proposition yang terdiri dari 4, yaitu salah satunya produk pakaian kami dapat custom warna dan size. Pelanggan dapat memberikan custom model pakaian yang mereka sukai dengan kombinasi bahan-bahan yang kami miliki. Kemudian produk bergaya minimalis klasik yang memiliki kriteria long lasting agar tidak mudah ketinggalan zaman dan bisa digunakan oleh segala kalangan umur. Dan yang terakhir, kita memastikan untuk memberikan pelayanan dalam pengiriman tepat waktu kepada para pelanggan kami. Bagian kedua yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Untuk segmentasi produk kami ada 4 segmentasi, yaitu segmentasi demografis berdasarkan gender dan usia. Menjangkau semua kalangan yaitu pria dan wanita, remaja, dewasa, dan manula yang memang memiliki kebiasaan berpakaian simpel, nyaman, dan nyaman untuk digunakan sehari-hari. Kemudian ada segmentasi demografis berdasarkan kelas ekonomi, yaitu menyasar pada konsumen kami yang menengah ke bawah, menengah, dan menengah ke atas. Kemudian juga ada segmentasi geografis berdasarkan domisili, menyasar kepada konsumen yang bertempat tinggal di desa, kota, dan ibu kota. Kemudian segmentasi psikografis berdasarkan penggunaan teknologi, yaitu calon konsumen produk kami yang menyasar kepada remaja, dewasa yang aktif di media sosial dan internet, pernah atau sering belanja online, dan mengikuti perkembangan tren fashion dengan style yang kasual dan simple. Kemudian untuk target, penentuan target yang dilakukan dengan cara melakukan pertimbangan dengan memberikan beberapa pertanyaan sebagai berikut, yaitu yang pertama, kelompok mana yang memiliki jumlah yang cukup banyak untuk menjadi segmen potensial. Yang kedua, apakah segmen tersebut dapat menghasilkan keuntungan untuk perusahaan. Terus yang terakhir, segmen mana yang akan cenderung menjadi pembeli loyal. Untuk target produk kami dari segi segmentasi demografis berdasarkan gender dan usia, yaitu pria dan wanita, dewasa dan manula. Kemudian dari segi segmentasi demografis berdasarkan kelas ekonomi, yaitu menengah dan menengah ke atas. Kemudian juga dari segi segmentasi geografis berdasarkan domisili, yaitu kota dan ibu kota. Kemudian untuk segmentasi psikografisnya berdasarkan penggunaan teknologi, yaitu masyarakat yang dapat bertransaksi online dan attach enthusiast. Positioning berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh produk kami, yaitu The Flamboyant, kami mendapatkan bahwa kondisi market cukup kompetitif, terutama dalam industri pakaian berbahan linen. Terdapat juga beberapa brand fashion seperti Edwin Jeans, Biasa, Matahari, dan Ramayana yang pakaiannya itu berbahan linen. Selain itu ada pula brand asing yang sudah sangat terkenal di Indonesia, yaitu Uniqlo dan H&M. Kemudian juga ada
dua aspek yang paling membedakan produk kami dengan brand pakaian yang berbahan linen lainnya, yaitu yang pertama ada kelas ekonomi berdasarkan harga jual atau pricing. Kemudian yang kedua, penggunaan teknologi pada saat membeli produk tersebut. Untuk brand positioning map-nya di sini ada luxury pricing, yaitu garis lurus ke atas, kemudian juga ada tradisional garis lurus ke kiri, kemudian teknologi garis lurus ke kanan, kemudian ada affordable pricing garis lurus ke bawah. Nah, untuk produk kami titik flamboyan itu berada di affordable dan teknologi, karena produk kami itu mematok harga lebih murah dibandingkan dengan Uniqlo dan H&M, atau ya, juga bisa biasa. Dan juga kenapa kami teknologi, karena kami memakai media penjualan dengan Tokopedia dan Instagram. Bagian 3, media penjualan. Media penjualan yang kami gunakan yaitu yang pertama ada Tokopedia. Alasan kami memilih Tokopedia karena Tokopedia menjadi e-commerce yang memiliki pengunjung terbanyak di Indonesia. Tokopedia juga lebih mudah digunakan atau user-friendly, lebih ringan dan praktis. Kemudian yang kedua yaitu Instagram. Pemilihan Instagram sebagai media penjualan kami karena Instagram memudahkan seller dalam mempromosikan produk-produk dengan menggunakan berbagai fitur yang ada di Instagram, seperti foto atau feeds, dan video atau Instastory dan Reels. Next. Selanjutnya ada beberapa program yang akan dan sedang kami jalankan. Yang pertama, di foto yang pertama ini, selain kami menggunakan media penjualan Tokopedia dan Instagram, kami juga menambah media penjualan kami ke Shopee. Yang kedua, kami sedang menjalankan flash giveaway untuk para followers kami di Instagram, The Flamboyan, pada jam 1 siang dengan tanggal yang telah kami tentukan. Tidak lupa juga kami memberikan beberapa syarat atau rules untuk mengikuti giveaway ini, seperti like dan share postingan dengan menggunakan hashtag, wajib follow akun Instagram kami, mention 3 teman, dan alasannya. Yang ketiga ada diskon 15% untuk teman-teman followers setia The Flamboyan. Next. Digital content. Terdapat juga video yang berisikan kumpulan foto produk kami sebagai media promosi kami yang diunggah di Reels Instagram The Flamboyan. Next. Selanjutnya ada perbandingan harga jual antara The Flamboyan dengan pesaing kami. Range harga The Flamboyan dari 99.000 sampai 189.000, sedangkan pesaing kami mematok harga 149.000 ke semua produknya. Next. Selanjutnya ada tabel perhitungan harga jual produk The Flamboyan, sehingga kami dapat mematok harga 189.000 itu harga tertinggi yang kami miliki. Next. Selanjutnya, smart goal dan perilaku konsumen. Smart goal dapat 5 bagian. Yang pertama, fisik. The Flamboyan dapat menggunakan komunikasi pemasaran berbasis biaya rendah dengan menggunakan media yaitu seperti review, media research, guest post, mention, social aware, influencer, dan juga seperti website The Flamboyan, akun Instagram, dan akun Tokopedia. Measurable. Target yang dicapai The Flamboyan yaitu 20 titik per hari, maka selama 1 bulan dalam 1 bulan atau 25 hari kerja dapat menjual sebanyak 500 pieces. Maka omset yang didapat The Flamboyan diperhitungkan mendapat 70 juta. Achievable. Agar target awal dapat tercapai, maka langkah yang diambil yaitu dengan meningkatkan kinerja sumber daya manusia yang ada agar menjadi karyawan yang kreatif. Relevan.
Apabila target geopolitik per hari dapat terwujud, maka tidak menutup kemungkinan bahwa angka kepandaian dapat mencapai sekitar 9. Diperkirakan perlu beberapa bulan untuk sampai ke titik tujuan tersebut. Maka diharapkan sumber daya manusia yang ada di Flamboyan dapat bekerja sama secara kreatif dan konsisten dalam melakukan komunikasi pemasaran. Perilaku konsumen. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli produk kami. 1. Faktor budaya. Mencakup segala aspek kehidupan manusia seperti ras, suku, agama, dan latar geografis. Ketika membeli barang, masyarakat Indonesia dibiasakan menyukai harga murah dengan kualitas bagus. Maka dari itu, kami membuat produk ini dengan harapan konsumen dapat membeli baju yang berkualitas dengan harga yang murah. Faktor sosial, mempengaruhi produk sekitar, keluarga, peran diri sendiri, dan status konsumen tersebut, lingkungan menjadi acuan yang penting untuk membeli produk kami. Jadi ketika seorang memiliki peran atau status, maka ia akan membeli produk yang memang diwajibkan untuk digunakan. Yang keempat, faktor pribadi, mempengaruhi jenis dan merek produk yang dibeli, karena setiap orang memiliki karakteristiknya masing-masing. Yang keempat, faktor psikologis, dipengaruhi oleh 4 sifat. Itu faktor dari persepsi, motivasi, pembelajaran, keyakinan, dan pemilih. Baik, selanjutnya masuk ke strategi branding, pemasaran, dan strategi PR. Untuk strategi brandingnya sendiri, kami memfokuskan kepada kalangan khususnya dewasa yang memiliki kebiasaan berpakaian simpel karena kami membuat desain-desain dan warna yang netral. Kami juga fokus mempromosikan produk kami di media sosial. Nah, untuk mengikuti strategi branding yang sedang berlaku pada era digital saat ini. Next. Strategi pemasaran kami kedua yaitu media sosial dan marketplace. Untuk media sosial sendiri, kami menggunakan Instagram di @theflamboyan_ dan di marketplace yaitu Tokopedia dengan nama toko The Flamboyan. Kami juga bekerja sama dengan influencer yaitu Monica Felicia sebagai Adidas Indonesia Brand Ambassador. Untuk PR strategi sendiri, kami berfokus untuk membangun hubungan yang interaktif dengan para pengguna media sosial, khususnya pengikut produk kami di media sosial Instagram. Kami juga memasang foto yang eye-catching dan menarik perhatian, dan menambahkan keterangan jelas dan informatif. Itu adalah semua strategi kami dilakukan untuk mendapatkan perhatian lebih dengan para calon pembeli produk. Next. Sekian produk demonstrasi dan pengenalan produk The Flamboyan dari kelompok kami. Kami berharap dengan adanya strategi ini dapat mengundang banyak traffic dan mengundang brand secara positif dan turut serta mengembangkan sumber daya manusia di masyarakat sekitar.